Bursa transfer Eropa tengah memanas dan salah satu kabar yang paling menyita perhatian datang dari Asia Tenggara, tepatnya dari Indonesia. 5 pemain timnas Indonesia dilaporkan masuk dalam radar klub-klub besar Eropa, mulai dari klub elit Belanda hingga raksasa Italia. Meski masih tahap rumor, kabar ini membawa angin segar bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Tak hanya menjadi bukti kualitas individu pemain, tetapi juga menjadi cerminan dari kerja keras timnas Indonesia. Dari bek hingga gelandang elegan, berikut adalah 5 nama yang tengah menjadi sorotan dan kemungkinan akan segera mewujudkan mimpi tampil di panggung tertinggi sepak bola Eropa. Tom Haye. Tom Haye adalah salah satu gelandang elegan yang kini memperkuat Almere City di Eredivisie. Pemain berusia 29 tahun ini menjadi andalan lini tengah timnas Indonesia sejak debutnya dengan gaya bermainnya yang penuh visi dan ketenangan. Musim ini, Tom Haye mencatatkan 27 penampilan dan 2 assist meski timnya mengalami nasib pahit dengan terdegradasi dari Eredivisie. Namun, justru situasi itu membuka peluang besar baginya untuk hijrah ke klub yang lebih besar. Namanya kini dikaitkan dengan Ajax Amsterdam, Dinamo Zagreb dari Kroasia, dan OGC Nice dari Prancis. Tom Haye juga sempat dikaitkan dengan klub Serie A Italia Como 1907. Minat dari klub-klub top ini jelas membuat opsi yang dimiliki sang gelandang menjadi lebih menjanjikan. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada 30 Juni 2025, musim panas ini menjadi waktu ideal bagi Tom Haye untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi dalam karirnya. Jay Itzes mencuri perhatian bukan hanya karena performanya yang kokoh di lini belakang, tetapi juga karena kepemimpinannya sebagai kapten timnas Indonesia. Saat ini, ia bermain untuk Venezia yang tengah berjuang untuk keluar dari zona degradasi. Namun, ketangguhannya di lini pertahanan membuat banyak klub Serie A meliriknya. Beberapa klub besar seperti Inter Milan, AC Milan, Juventus, dan Atalanta dilaporkan sedang memantau perkembangan Jay Itzes. Bahkan, klub seperti Bologna, Udinese, Torino, dan Monza juga disebut-sebut tertarik terhadapnya. Agen Itzes, Bilal Akenteh, mengonfirmasi bahwa sudah ada komunikasi aktif dengan Inter Milan dan Atalanta, serta beberapa klub lain yang belum ingin disebutkan. Dengan gaya bermain yang tenang, kuat dalam duel udara, dan kemampuan membangun serangan dari belakang, Jay Itzes adalah paket komplit back modern yang dibutuhkan klub-klub top Eropa. Max Hilhers merupakan salah satu pemain belakang terbaik milik FC Twente. Pemain berusia 23 tahun ini tampil konsisten di Eredivisie dan sudah lama menjadi langganan dalam daftar pemain yang diincar oleh klub-klub besar. Ia memiliki kemampuan membaca permainan yang sangat baik, kuat dalam duel 1 lawan 1, dan punya visi distribusi bola dari belakang. Beberapa klub yang dikabarkan berminat termasuk Sevilla FC dari La Liga, PSV Eindhoven Belanda, dan Bologna dari Italia. Ketertarikan dari Sevilla menunjukkan bahwa Hilhers mulai dilihat sebagai talenta yang mampu bersaing di liga top Eropa, bukan hanya sebagai pelapis, tapi juga berpotensi mengisi starting 11. Saat ini, nilai pasarnya termasuk yang tertinggi di antara pemain keturunan Indonesia lainnya. Jika ia pindah ke salah satu dari klub tersebut, peluangnya untuk menembus skuad utama timnas Indonesia dalam jangka panjang juga semakin besar. Ditambah lagi, pengalamannya bermain di kompetisi Eropa seperti UEFA Europa League akan menambah nilai tambah besar bagi timnas Indonesia. Eliano Reinders adalah nama baru di timnas Indonesia, namun potensinya tidak bisa diremehkan. Saat ini, ia bermain untuk PEC Zwolle. Reinders memang masih belum mampu menjadi pemain inti. Musim ini, ia baru mencatatkan 15 penampilan dan sebagian besar sebagai pemain pengganti. Meski demikian, potensinya tetap menarik perhatian klub luar negeri. FC Metz dari Liga Prancis dilaporkan tertarik untuk memboyongnya. Bahkan, Metz dikabarkan siap menebus sang pemain dengan biaya transfer sekitar 700.000 euro atau setara dengan 12,5 miliar rupiah. Nilai ini mencerminkan bahwa meskipun belum reguler di klubnya, Reinders tetap dianggap sebagai aset berharga. Pindah ke Metz bisa menjadi lompatan besar dalam karir Reinders. Ia akan mendapatkan peluang lebih besar untuk bermain reguler di liga yang kompetitif, sekaligus menambah pengalaman dan eksposur internasional. Dalam jangka panjang, ini akan membantu memperkuat kedalaman lini tengah timnas Indonesia. Calvin Verdong. Terakhir, ada nama Calvin Verdong, bek kiri tangguh yang kini membela NEC Nijmegen. Verdong dikenal sebagai bek sayap yang agresif, kuat dalam bertahan, dan memiliki umpan silang yang akurat. Dengan kontraknya yang akan habis pada 2025, ia menjadi target yang menarik bagi klub-klub yang mencari penguatan lini belakang. Salah satu klub yang dikabarkan tertarik adalah AZ Alkmaar, klub papan atas Eredivisie yang kerap tampil di kompetisi Eropa. AZ Alkmaar bahkan sudah mengamati Verdong sejak musim lalu dan melihat potensi besar dalam dirinya.
Jika transfer ini terwujud, Verdonk akan naik level ke tim dengan kualitas lebih tinggi serta peluang bermain di pentas Eropa seperti UEFA Europa Conference League. Selain itu, bergabung dengan klub sekelas AZ Alkmaar bisa memperkuat peluang Verdonk menjadi pilihan utama di posisi bek kiri timnas Indonesia, mengingat saat ini posisi tersebut masih belum memiliki pemain yang benar-benar dominan. Munculnya minat dari klub-klub elit Eropa terhadap pemain timnas Indonesia menjadi sinyal kuat bahwa sepak bola nasional sedang menuju arah yang benar. Para pemain diaspora Indonesia kini tak hanya sekedar mengisi skuad, tetapi mulai menjadi subjek perhatian di bursa transfer top Eropa. Jika transfer ini terwujud, dampaknya akan sangat besar. Tidak hanya bagi karir pemain, tetapi juga branding timnas Indonesia secara global. Performa mereka di level tertinggi diharapkan bisa menginspirasi generasi muda dan mempercepat kemajuan sepak bola Indonesia di masa depan.